maka di tahap 2 di sini tombol konfirmasi rekeningnya ini sudah akan aktif ya, akan aktif berwarna biru seperti ini. Sobat calon guru semuanya, ketika teman-teman login ke info GTK, di sini sudah berwarna hijau untuk validasi SKTP-nya. Namun di sini Mani mendapatkan kode 13 ya, yaitu pengusulan SKTP masih menunggu validasi rekening. Nah tentunya ketika kita mendapatkan notifikasi seperti ini, maka kita cek yaitu di bagian validasi rekening, manakala di sini statusnya sudah valid. Di sini kita harus segera ya untuk melakukan validasi rekening supaya nanti untuk pembayaran tunjangan profesi guru ini tidak telat teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara validasi rekening di info GTK 2025 untuk keperluan pencairan tunjangan profesi guru 2025. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat Calon Guru semuanya, di sini pertama-tama di sini kita buka browser ya. Kemudian teman-teman masukkan yaitu kata kunci yaitu infogtk.kemdikbud.go.id, atau mungkin kalian bisa ketikkan saja info GTK gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, berikutnya di sini kita pilih di sini ya, yaitu sekarang tuh linknya berubah teman-teman ya, yaitu info.gtk.dikdasmen.go.id. Kita klik di sini. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman login ya. Kita masukkan URL dan juga passwordnya, username password. Kemudian kita masukkan yaitu di sini ada kode pengaman ya. Kode pengaman kita masukkan. Kemudian setelah itu di sini kita masuk ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke info GTK, dan berikutnya di sini untuk validasi SKTP ini kan sudah valid ya sebenarnya. Namun di sini masih menunggu ya untuk validasi rekening. Nah, setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah ya, yaitu menuju ke validasi rekening, dan berikutnya di sini kita berfokus yaitu pada bagian validasi rekening teman-teman ya. Dan ini validasi rekening kebetulan di sini sudah valid ya. Jadi kita pastikan untuk status ini sudah valid ya untuk validasi rekening. Dan tentunya teman-teman di sini ketika kita login ke info GTK, kita menuju ke bagian validasi rekening. Di sini sebenarnya itu ada 3 yaitu status ya. Ada 3 status validasi rekening. Coba kita tunjukkan dulu untuk tampilan yang mungkin belum valid ya. Jadi setidaknya di sini ada 3 status teman-teman ya. Status verifikasi rekening pada info GTK. Yang pertama itu ada yang status valid. Yang kedua ada validasi rekening yaitu status menunggu verifikasi bank, dan yang ketiga ini adalah validasi rekening. Ini adalah statusnya tidak valid ya. Dan di sini sebagai contohnya untuk yang sudah valid, ketika klik di bagian rekening ya, maka di sini akan muncul yaitu nama rekeningnya, kemudian banknya bank mana, kemudian untuk tanggal entry-nya ini tanggal kapan. Kalau misalkan di sini statusnya masih kuning, ini adalah status menunggu verifikasi bank. Artinya di sini rekening Anda ini dalam proses ya, masih di proses verifikasi bank. Untuk hasilnya kita bisa cek ya nanti secara berkala. Dan di sini kita bahas untuk yang di bagian statusnya sudah valid ya. Ini artinya kalau misalkan di sini sudah valid, ini adalah data rekeningnya telah diverifikasi oleh bank, dan juga guru ini dapat mengisi untuk validasi rekening di aplikasi info GTK ya, konfirmasi rekening gaji dan pemilik rekening. Jadi yang pertama di sini nanti tahap 1 itu adalah pemilik rekening. Kita konfirmasikan yaitu apakah rekening ini memang benar milik kita ataukah tidak teman-teman ya. Jadi nanti kita pilih iya jika ini adalah rekening kita ini dan sudah benar ya. Jika rekening yang tertera pada info GTK merupakan rekening milik Anda, kemudian data rekening yang tertera sudah benar dan juga rekening tersebut masih aktif dan dapat digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru, dan kita bersiap untuk bertanggung jawab atas pernyataan yang diberikan ya. Ini adalah jadi kita nanti pilih ya jika memang di sini rekening itu meliputi mencakup dari 4 kriteria ini. Kemudian kita pilih tidak jika memang di sini meliputi ketiga ini ya, yaitu ketiga opsi ini. Jadi untuk yang di langkah 1 di sini adalah teman-teman tentunya di sini dicocokkan ya, dicocokkan data yang ada di sini, dicocokkan dengan apa? Dicocokkan dengan buku tabungan kita misalkan. Nah, apakah benar di sini di buku tabungan kita nomor rekeningnya ini, atau mungkin di sini untuk nama pada buku rekening kita apakah sudah benar? Kemudian nama banknya apakah sudah benar, dan juga kita pastikan apakah rekening ini masih aktif ataukah tidak.
Nah, tentu saja rekening terkadang itu kan mungkin ini adalah rekening yang lama nggak dipakai, atau mungkin eh, telah diubah, yaitu untuk skema transfer pembayaran gaji misalkan, kemudian rekening itu tertera di sini, namun rekening itu ternyata sudah mati misalkan. Nah, tentunya itu nanti dapat dikatakan rekeningnya itu nggak aktif ya. Kita pastikan untuk rekeningnya itu aktif, jadi kita cocokkan untuk data-data yang ada di tahap 1 ini untuk mengisi di isian tahap 1 itu kita sesuaikan dengan buku rekening kita ya. Jadi pada bagian tahap 1 ini, setelah teman-teman cocokkan, maka di sini kita pastikan kembali apakah rekening yang tertera di atas itu adalah rekening kita. Nah, di sini kriteria kita cek ya. Ini rekening saya sudah benar. Kemudian rekeningnya itu masih aktif, nomor rekeningnya sudah benar dan sesuai dengan buku rekening. Kemudian tulisan nama pada rekening itu sudah sesuai ya. Kemudian nama bank ini sudah sama ya dengan buku rekening. Nah, jikalau di sini memang sudah benar ya, kemudian teman-teman klik saja di sini ya, klik iya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat kembali ya, jangan sampai nanti ada salah sedikit pun teman-teman ya. Mungkin untuk nomornya ada yang keliru, atau namanya, spesinya itu mungkin nggak sesuai, atau mungkin data lainnya ini yang tidak sesuai dengan di sini ya. Jadi kita pastikan kembali. Dan kalau misalkan ini sudah yakin, maka teman-teman bisa klik di sini ya, yaitu di konfirmasi kepemilikan rekening. Dan berikutnya nanti kita akan diminta untuk menunggu seperti ini ya, yaitu sedang kirim konfirmasi. Silahkan tunggu beberapa saat. Kita tunggu sampai tertutup ya. Dan setelah kita konfirmasi, maka di sini akan ada tulisan seperti ini ya. Sudah dikonfirmasi kepemilikan pada tanggal berapa, akan terbaca di sini. Jamnya jam berapa akan terbaca. Nah, kemudian di sini ada tombol reset juga ya. Nah, ada notifikasi seperti ini, Anda telah mengkonfirmasi bahwa rekening yang tertera di atas itu sudah benar. Jika pernyataan tersebut tidak sesuai, Anda dapat mengklik tombol reset ya. Namun perlu diperhatikan bahwa reset ini hanya dapat dilakukan satu kali. Jadi teman-teman perlu diperhatikan betul terkait dengan kebenaran data yang ada pada rekening ya. Kalau misalkan bisa, ini kita nggak usah pakai nih, yaitu untuk tombol resetnya. Dan berikutnya, ketika di bagian tahap 1 tadi sudah dilakukan dan sudah dikonfirmasi, sudah muncul tampilan seperti ini, maka di tahap 2 di sini tombol konfirmasi rekeningnya ini sudah akan aktif ya, akan aktif berwarna biru seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk di tahap kedua, yaitu untuk mengkonfirmasi apakah betul ini rekening gaji kita ya. Nah, di sini kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing, apakah rekening yang di atas tadi adalah rekening yang sekaligus digunakan untuk membayar gaji transfer per bulan, atau mungkin hanya untuk keperluan pembayaran tunjangan profesi guru saja. Di sini kita isi dengan data sebenarnya. Nah, kalau misalkan itu adalah rekening yang sama yang digunakan untuk mentransfer gaji kita, maka teman-teman bisa klik iya. Kalau misalkan tidak ya, di sini kita bisa klik tidak ya, dan setelah itu nanti kita bisa klik konfirmasi kembali. Dan kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini, sedang kirim konfirmasi, tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu nanti di bagian bawah ini juga ada tombol reset kembali ya, yaitu kita ada notifikasi bahwa kita telah melakukan konfirmasi. Dan sini ada tombol reset ya, namun di sini hanya satu kali untuk bisa dimanfaatkan ya. Dan berikutnya setelah itu kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pernyataan persetujuan. Nah, di sini kita checklist di bagian saya menyetujui bahwa rekening yang tertera di atas digunakan sebagai rekening resmi untuk menerima pembayaran tunjangan profesi guru, dan saya memahami dan menerima segala konsekuensi yang timbul ya, dan seterusnya itu. Nah, kemudian setelah itu kita klik saja tombol konfirmasi penggunaan rekening. Kemudian setelah kita klik, maka juga akan ada tampilan pop-up seperti ini, sedang kirim konfirmasi persetujuan, tunggu beberapa saat. Dan jika sudah selesai, maka akan ada notifikasi sudah konfirmasi dan menyatakan setuju ya penggunaan rekening di atas sebagai rekening tunjangan profesi guru pada tanggal dan jam yang sesuai tertera ya di layar monitor masing-masing. Contohnya di sini kita bisa reload ataupun juga dipantau secara berkala. Maka dari yang status validasi SKTP di sini valid, namun kode 13 pengusulan SKTPG menunggu validasi rekening nanti akan berubah menjadi 16 ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya, dipantau secara berkala untuk progres ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.